Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah dan selawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan membawakan materi mengenai evaluasi pembelajaran. Adapun beberapa anggota dari kelompok 3 yakni Andi Reski Amalia Suardi, Muhammad Farid Wajdi, Lukmanul Hakim, Rimah Awalia, Risaldi, Sri Suhartini, Widya Anggraini, dan Wulan Afril Akbar. Baik, langsung saja kita akan melangkah ke materi pertama yakni latar belakang. Sebuah proses pembelajaran, komponen yang turut menentukan keberhasilan dalam suatu proses adalah evaluasi. Nah, melalui evaluasi, orang-orang akan mengetahui sampai sejauh mana penyampaian pembelajaran atau tujuan pendidikan atau sebuah program dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Mengacu pada asumsi bahwa pembelajaran merupakan sistem yang terdiri atas beberapa unsur yaitu masukan, proses, dan hasil, maka terdapat 3 jenis evaluasi sesuai dengan sasaran evaluasi pembelajaran, yaitu evaluasi masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Terkait dengan ketiga jenis evaluasi pembelajaran tersebut, dalam praktek pembelajaran secara umum, pelaksanaan evaluasi pembelajaran menekankan pada evaluasi proses pembelajaran dengan evaluasi hasil belajar. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa pelaksanaan kedua jenis evaluasi tersebut merupakan komponen sistem pembelajaran yang sangat penting. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Ada 5 rumusan masalah yang kami rumuskan pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah apa pengertian dan prinsip dasar dari evaluasi pembelajaran. Yang kedua, apa saja model-model evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, apa saja komponen-komponen dalam evaluasi pembelajaran. Yang keempat, apa tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Dan yang kelima, bagaimana prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian evaluasi pembelajaran dan prinsip-prinsip dasar evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan baik berupa pengukuran, penilaian, pengolahan, maupun pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, prinsip-prinsip dasar evaluasi pembelajaran. Prinsip-prinsip dasar evaluasi pembelajaran terbagi atas 3, yaitu prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektivitas. Yang pertama, prinsip keseluruhan. Prinsip keseluruhan evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat atau utuh. Yang kedua, prinsip kesinambungan. Prinsip kesinambungan evaluasi hasil belajar yang baik adalah evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan secara teratur dan sambung menyambung dari waktu ke waktu. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip objektivitas evaluasi hasil belajar dapat dinyatakan sebagai evaluasi yang baik apabila dapat terlepas dari faktor-faktor yang sifatnya objektif. Selanjutnya yaitu model-model evaluasi pembelajaran. Model-model evaluasi pembelajaran terbagi atas 2, yaitu model evaluasi kuantitatif dan model evaluasi kualitatif. Model evaluasi kuantitatif yaitu meliputi model Taylor, model teoretik Taylor dan Meagher, model pendekatan sistem Alkin, model continuous take, model CIPP, dan model ekonomi mikro. Sedangkan model evaluasi kualitatif yaitu meliputi model studi kasus, model eliminatif, dan model responsif. Komponen-komponen dalam evaluasi pembelajaran. Yang pertama, pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses
atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu yang bersifat numerik. Pengukuran lebih bersifat kuantitatif, bahkan merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Yang kedua, penilaian. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Penilaian ini merupakan proses sistematis, meliputi pengumpulan informasi, analisis, interpretasi informasi untuk membuat keputusan. Yang ketiga, evaluasi. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh apakah perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Tujuan evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu tujuan umum. 1. Tujuan evaluasi adalah untuk melihat dan mengetahui proses yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, melalui evaluasi akan diperoleh informasi tentang apa yang dicapai dan mana yang belum. Yang ketiga, evaluasi memberikan informasi bagi kelas dan pendidik untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Yang keempat, evaluasi sebagai komponen pengajar adalah proses untuk mengetahui keberhasilan program pengajar dan merupakan proses penilaian yang bertujuan untuk mengetahui kesukaran yang melekat pada proses belajar. Dan yang kelima, evaluasi dalam pendidikan dilaksanakan untuk memperoleh informasi tentang aspek yang berkaitan dengan pendidikan. Yang kedua, tujuan khusus. 1. Untuk memberikan klarifikasi tentang sifat hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang kedua, memberikan informasi tentang ketercapaian tujuan jangka pendek yang telah dilaksanakan. Yang ketiga, memberikan masukan untuk kemajuan pembelajaran. Dan yang keempat, memberikan informasi tentang kesulitan dan pembelajaran untuk memilih pengalaman pembelajaran di masa yang akan datang. Fungsi evaluasi pembelajaran. A. Fungsi umum. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok menurut Ana Sujono 2003, yaitu yang pertama, mengukur kemajuan, yang kedua, menunjang penyusunan rencana, dan yang ketiga, memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Fungsi evaluasi pembelajaran. B. Fungsi khusus. Secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi. Yang pertama, segi psikologis, yang kedua, segi didaktif, dan yang ketiga, segi administratif. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran. 1. Perencanaan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar hasil yang diperoleh dapat lebih maksimal. Perencanaan ini penting bahkan mempengaruhi prosedur evaluasi secara menyeluruh. James Propam 1974 mengemukakan maksud perencanaan evaluasi adalah untuk memfasilitasi pengumpulan data sehingga memungkinkan membuat pernyataan yang valid tentang pengaruh sebuah efek atau yang muncul di luar program, praktik, atau kebijakan yang teliti. Kedua, pelaksanaan evaluasi. Pelaksanaan evaluasi artinya bagaimana cara melaksanakan suatu evaluasi sesuai dengan perencanaan evaluasi. Artinya, tujuan evaluasi, model dan jenis evaluasi, objek evaluasi, instrumen evaluasi, sumber data, semuanya sudah dipersiapkan pada tahapan perencanaan evaluasi, yang pelaksanaannya bergantung pada jenis evaluasi yang digunakan. Monitoring pelaksanaan evaluasi. Monitoring dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan evaluasi pembelajaran telah sesuai dengan perencanaan evaluasi yang telah ditetap atau belum, dengan tujuan untuk mencegah hal-hal negatif dan meningkatkan efisien pelaksanaan evaluasi. Pengelolaan data. Mengolah data berarti mengubah wujud data yang sudah dikumpulkan.
menjadi sebuah sajian data yang menarik dan bermakna. Data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif adalah dan dianalisis secara kualitatif, sedangkan data hasil evaluasi yang berbentuk kualitatif diolah dan dianalisis dengan bantuan statistika deskriptif maupun statistika intervensial. Kelima, pelaporan hasil evaluasi, yaitu laporan kemajuan belajar peserta didik merupakan sarana komunikasi antara sekolah, peserta didik, dan orang tua dalam upaya mengembangkan dan menjaga hubungan kerjasama yang harmonis. Penggunaan hasil evaluasi. Salah satu penggunaan hasil evaluasi adalah laporan. Laporan yang dimaksudkan untuk memberikan feedback kepada semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Rimmer 1967 mengatakan, kita bahas di sini penggunaan hasil untuk membantu siswa memahami diri mereka lebih baik, menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan murid kepada orang tua yang membantu guru dalam perencanaan instruksi. Selanjutnya, Julian Stanley dalam Dimyati dan Mujono mengemukakan hanya apa yang harus dilakukan, tentu saja tergantung pada tujuan program. Baik, itulah tadi beberapa materi yang dibawakan oleh kelompok kami mengenai evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu evaluasi pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan baik berupa pengukuran maupun penilaian. Dalam hal ini, pengukuran data dan informasi, pengolahan, penafsiran, dan pertimbangan untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar evaluasi yakni prinsip keseluruhan, prinsip kesinambungan, dan prinsip objektivitas. Dalam evaluasi pendidikan, ada 3 komponen yang saling terkait dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah kegiatan sistematik untuk menentukan angka pada objek atau gejala. Penilaian adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar, sedangkan evaluasi adalah penentuan nilai suatu program. Prosedur pengembangan evaluasi pembelajaran terdiri atas perencanaan evaluasi, pelaksanaan evaluasi, monitoring pelaksanaan evaluasi, pengolahan data, pelaporan hasil evaluasi, dan penggunaan hasil evaluasi. Itulah tadi kesimpulan mengenai evaluasi pembelajaran yang dibawakan oleh kelompok kami, sekaligus sebagai penutup materi yang telah kami bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.